Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Fatoni, NIM 198. Di sini kami kelompok 10 yang beranggotakan 4 anak. Di antaranya Lailatul Solihah, Azzalia Putri Salsabila, Arda Bida Eka Nasetia, dan saya sendiri Muhammad Ilham Fatoni. Kami akan menjelaskan tentang kendala, penolakan, dan faktor-faktor yang diperlukan dalam inovasi pendidikan. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang kendala-kendala dalam inovasi pendidikan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu inovasi pendidikan. Dalam dunia pendidikan, inovasi adalah hal yang sangat mutlak dilakukan karena akan terjadi perkembangan yang berpengaruh pada elemen-elemen pendidikan seperti politik, ekonomi, dan sosial. Perubahan pendidikan secara teknis berlangsung sederhana, namun dalam konteks sosial sangatlah kompleks. Kemajuan dan perubahan kehidupan sosial yang serba cepat merupakan tantangan atau masalah baru dalam dunia pendidikan. Guru sebagai fasilitator harus bisa mendaya-gunakan fasilitas peralatan elektronik untuk mengefektifkan proses belajar mengajar. Kemudian, guru harus bisa memilih metode, strategi, serta model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mengajar. Inovasi pendidikan mengandung makna suatu perubahan yang bersifat pembaharu dan kualitatif yang berbeda. Dengan demikian, akan selalu terjadi perubahan yang bersifat dinamis yang disebabkan adanya hubungan interaktif antara lembaga pendidikan dan masyarakat sebagai kontak personal dalam inovasi pendidikan. Selanjutnya, kendala-kendala dalam inovasi pendidikan. Kendala-kendala yang mempengaruhi keberhasilan usaha inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum antara lain ialah 1. Perkiraan yang tidak tepat terhadap inovasi. 2. Konflik dan motivasi yang kurang sehat. 3. Lemahnya berbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan. 4. Keuangan atau finansial yang tidak terpenuhi. 5. Penolakan dari sekelompok tertentu atas hasil inovasi. 6. Kurang adanya hubungan sosial dan publikasi. Untuk menghindari masalah-masalah tersebut, agar mau berubah, terutama sikap dan perilaku terhadap perubahan pendidikan yang sedang dan akan dikembangkan, sehingga perubahan dan pembaruan itu diharapkan dapat berhasil, maka guru, administrator, orang tua, serta masyarakat umumnya harus ikut andil dan dilibatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Azzalia Putri Salsabila, NIM 188, perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang penolakan dalam inovasi pendidikan. Sebelumnya, apa sih penolakan itu? Penolakan adalah melawan sesuatu atau seseorang untuk tidak berubah ataupun diubah ataupun tidak mau melakukan hal tersebut. Ada beberapa hal mengapa inovasi ditolak oleh lapangan ataupun sekolah yang ada di Indonesia. Di antaranya yang pertama, sekolah ataupun guru itu tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penciptaan, bahkan pelaksanaan inovasi tersebut. Sehingga ide baru ataupun inovasi tersebut dianggap oleh guru ataupun sekolah itu tidak ada dan bukan miliknya, ataupun itu merupakan kepunyaan orang lain yang tidak perlu dilaksanakan karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, yang kedua, guru ingin mempertahankan sistem atau metode yang mereka lakukan saat ini karena sistem atau metode tersebut sudah mereka laksanakan selama bertahun-tahun dan tidak ingin mereka ubah. Nah, di sini di samping itu sistem yang mereka miliki itu dianggap oleh mereka memberikan rasa aman serta kepuasan yang sudah baik sesuai dengan pikiran mereka. Yang ketiga, inovasi yang baru dibuat oleh orang lain itu terutama dari pusat tentunya belum sepenuhnya melihat kebutuhan dan kondisi sekolah
oleh sekolah, guru, dan siswa pada saat itu. Nah, yang keempat itu inovasi yang diperkenalkan dan dilaksanakan yang berasal dari pusat itu merupakan kecenderungan sebuah proyek di mana segala hal sesuatunya itu ditentukan oleh pencipta dari inovasi itu sendiri. Inovasi ini tuh bisa berhenti jika proyek itu selesai atau finansial dan keuangannya itu sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, pihak sekolah ataupun guru itu hanya terpaksa melakukan perubahan sesuai dengan kehendak para inovator di pusatnya itu dan tidak punya wewenang untuk merubahnya. Dan yang terakhir, ini kekuatan dan kekuasaan dari pusat itu sendiri yang sangat besar sehingga dapat menekan sekolah ataupun guru untuk melakukan inovasi tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah dan kendala seperti yang saya sampaikan barusan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, nama saya Latu Solihan NIM 183. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman mengenai tentang guru dan siswa. Guru merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar siswa di dalam kelas, di mana mereka harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang akan dicapainya. Ada beberapa hal untuk membentuk kewibawaan seorang guru, yaitu diantaranya guru menguasai materi yang sangat luas, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa di dalam kelas, hubungan yang baik dengan sesama guru, kepada siswa maupun kepada masyarakat di lingkungan sekolah. Guru tentunya memiliki inovasi dalam setiap pembelajaran, di mana dalam pembaharuan pendidikan, guru akan mulai dari perencanaan pendidikan sampai dengan pelaksanaan serta evaluasinya yang sangat besar bagi keberhasilan siswa tersebut. Tanpa melibatkan siswa, sangat mungkin mereka akan melakukan inovasi yang diperkenankan kepada mereka. Oleh karena itu, dalam situasi inovasi pendidikan, guru yang sangat terlibat karena mereka mempunyai peran yang sangat luas dalam mendidik siswanya atau sebagai pendidik, orang tua, teman, motivator, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu siswa. Siswa itu memiliki peran yang sangat dominan dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, di mana dalam proses belajar siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan intelijensi, daya motorik, pengalaman, kemauan, serta motivasi diri untuk mau belajar. Peran siswa dalam inovasi pendidikan sangat penting karena siswa sebagai penerima pembelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk, bahkan seorang guru bagi teman-temannya. Jadi seorang siswa itu juga sangat penting dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Saya kira cukup presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita memasuki ke pembahasan fasilitas yang termasuk sebagai sarana dan prasarana dalam pendidikan. Seperti yang kita ketahui, masih banyak sekolah-sekolah yang masih minim fasilitas. Dan hal itu kan bakal berkaitan dengan proses belajarnya mereka. Jika fasilitas kurang memadai, maka perkembangan pendidikan pun juga akan sedikit terhambat gitu. Jadi untuk para inovator pendidikan, fasilitas itu tidak boleh terabaikan untuk kedepannya. Karena kita harus
bisa meratakan semua sekolah agar bisa menghasilkan kualitas yang lebih bagus lagi. Nah, fasilitas ini contohnya itu seperti kayak ketersediaan gedung sekolah, atau bangku, meja, dan juga bangunan yang mungkin sudah tua atau yang sudah tidak layak dipakai, mungkin harus lebih diperbarui lagi untuk kenyamanan proses belajar mengajarnya mereka. Dan akhirnya kita memasuki ke pembahasan yang terakhir, yaitu lingkup sosial masyarakat. Nah, dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang secara tidak langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa berdampak baik itu negatif ataupun positif, yaitu lingkup sosial masyarakat. Nah, karena sebenarnya itu pendidikan ingin mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Nah, tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya, inovasi pendidikan pasti akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila para masyarakat itu tidak diberitahu atau dilibatkan. Maka dari itu, keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan itu bakal ngebantu inovator dan pelaksana inovasi untuk melaksanakan inovasi pendidikan. Itu tadi pembahasan dari saya mengenai inovasi kurikulum, fasilitas, dan juga lingkup sosial masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.